Pernah nggak lu sadar, kenapa ada orang yang kelihatannya biasa aja, tapi tiap tahun makin kuat secara finansial, sementara yang lain justru makin kepepet walaupun penghasilannya naik? Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka ngerti satu hal yang jarang dibahas. Ada aset-aset tertentu yang haram dijual kalau lu pengen masa depan lu nggak dikontrol sama keadaan. Gue berani bilang gini bro, kebanyakan orang bangkrut bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena mereka menjual mesin penghasil uangnya demi kebutuhan sesaat. Mereka jual sesuatu yang harusnya jadi fondasi masa depan, cuma buat nutup masalah hari ini. Dan ironisnya, itu dianggap normal. Di video ini, gue bakal bongkar 5 aset nyata yang sering diremehkan, tapi justru punya potensi investasi paling gila di masa depan. Ini bukan sekedar teori motivasi, tapi cara berpikir yang dipakai sama orang-orang yang ngerti permainan uang dari akarnya. Lu bakal lihat kenapa aset ini lebih penting dari sekedar tabungan atau bahkan investasi biasa. Lebih penting lagi, gue nggak cuma kasih lu wawasan, tapi juga strategi praktis yang bisa langsung lu pakai. Jadi setelah nonton ini, lu bukan cuma paham, tapi punya arah jelas. Apa yang harus lu jaga mati-matian, dan apa yang seharusnya nggak pernah lu tukar, berapapun tawarannya. Karena di dunia finansial bro, yang bikin lu kaya itu bukan seberapa banyak yang lu dapat, tapi seberapa cerdas lu mempertahankan apa yang nggak boleh hilang. Dan kalau lu salah jual aset ini, lu mungkin nggak sadar, tapi lu lagi jual masa depan lu sendiri. Oke bro, sekarang kita masuk ke inti. Aset pertama yang nggak boleh lu jual adalah skill yang bisa diuangkan. Bukan sekedar kemampuan biasa, tapi skill yang bisa langsung ditukar jadi uang di pasar. Masalahnya banyak orang menjual aset ini secara nggak sadar, dengan cara berhenti belajar, berhenti upgrade, dan puas di zona nyaman. Padahal skill itu ibarat mesin, kalau nggak dipanasin, lama-lama rusak. Bayangin gini, lu punya motor buat narik ojek online. Selama motor itu lu rawat, lu bisa terus menghasilkan. Tapi kalau lu malas servis, jarang ganti oli, ujung-ujungnya motor rusak, dan penghasilan ikut mati. Skill juga sama bro, dunia berubah cepat, dan skill yang nggak di-upgrade itu pelan-pelan kehilangan nilainya di pasar. Langkah praktisnya sederhana, tapi berat dijalani. Setiap 6 bulan, lu harus nambah satu skill baru yang relevan sama arah hidup lu. Misalnya lu jualan online, lu wajib ngerti copywriting, ngerti cara bikin konten, atau minimal ngerti algoritma. Jangan cuma jadi operator, tapi jadi pengendali sistem. Aset kedua yang sering banget orang jual tanpa sadar adalah reputasi. Ini nggak kelihatan, tapi nilainya bisa lebih mahal dari uang. Sekali reputasi lu rusak karena janji nggak ditepati, kerja asal-asalan, atau main belakang, lu butuh waktu bertahun-tahun buat bangun lagi. Analogi gampangnya gini, reputasi itu kayak gelas kaca. Sekali jatuh dan retak, lu masih bisa pakai, tapi orang lain bakal mikir 2 kali buat minum dari situ. Di dunia bisnis, kepercayaan itu mata uang. Orang lebih milih kerjasama sama yang bisa dipercaya daripada yang sekedar pintar. Cara jaganya gimana? Satu prinsip, jangan ambil keuntungan jangka pendek kalau itu merusak kepercayaan jangka panjang. Misalnya lu bisa aja nipu sedikit buat untung cepet, tapi itu sama aja kayak bakar jembatan yang bisa ngasih lu uang berkali-kali lipat di masa depan. Aset ketiga ini sering diremehkan, padahal ini jalur distribusi uang, jaringan, atau relasi. Banyak orang ngerasa mereka nggak butuh koneksi, padahal realitanya peluang besar jarang datang dari orang asing. Mereka datang dari lingkaran yang udah kenal dan percaya sama lu. Bayangin, lu punya produk bagus banget, tapi nggak ada yang tahu. Itu kayak lu punya warung di tengah hutan, enak tapi nggak ada pembeli. Relasi itu jalan yang bikin orang bisa datang ke lu. Tanpa itu, skill dan produk lu jadi setengah mati nilainya. Langkah praktisnya bukan sok kenal, tapi bangun relasi dengan cara memberi dulu. Lu bantu orang, lu kasih value, tanpa langsung mikir balasan. Karena di dunia nyata, orang yang sering bantu itu yang paling diingat saat peluang datang. Jadi sampai sini, lu mulai paham kan polanya? Skill, reputasi, dan relasi. Ini bukan aset yang bisa lu pegang, tapi justru yang paling menentukan aliran uang ke hidup lu. Dan masalahnya, banyak orang baru sadar nilainya setelah mereka kehilangan semuanya. Sekarang kita masuk ke 2 aset berikutnya yang levelnya lebih dalam bro.
Aset keempat yang nggak boleh lu jual adalah waktu fokus tanpa distraksi. Kedengarannya simple, tapi ini aset paling langka di era sekarang. Banyak orang punya waktu, tapi nggak punya fokus. Dan itu sama aja kayak punya uang, tapi bocor di mana-mana. Lu sadar nggak, rata-rata orang sekarang bisa habisin 3-5 jam sehari cuma buat scroll tanpa arah. Kalau kita hitung kasar, 4 jam sehari itu 120 jam per bulan. Itu setara dengan 15 hari kerja penuh. Artinya, dalam sebulan, banyak orang kehilangan setengah hidup produktifnya tanpa sadar. Sekarang gue kasih contoh nyata. Misalnya, lu pakai 2 jam fokus setiap hari buat belajar skill baru atau bangun bisnis kecil. Dalam 1 tahun, itu jadi sekitar 730 jam. Itu cukup buat bikin lu naik level jauh dibanding 90% orang yang masih sibuk distraksi. Ini bukan soal kerja keras, tapi kerja dengan arah. Tapi anehnya bro, orang rela jual fokus mereka murah banget. Notifikasi bunyi langsung dicek, buka HP tanpa tujuan, dan terus-terusan konsumsi tanpa produksi. Ini kayak lu punya emas, tapi lu tuker sama recehan tiap hari. Cara jaganya, lu harus bikin zona sakral. Minimal 1-2 jam sehari di mana lu nggak bisa diganggu. Matikan notifikasi. Jauhkan HP, dan fokus ke satu hal yang benar-benar menghasilkan. Anggap ini sebagai investasi, bukan sekedar aktivitas. Sekarang kita masuk ke aset kelima, dan ini yang paling sering bikin orang gagal tanpa mereka sadar. Kendali atas gaya hidup. Banyak orang pikir ketika penghasilan naik, gaya hidup harus ikut naik. Padahal disitulah jebakan paling halus. Ini yang disebut lifestyle inflation. Contohnya sederhana. Dulu penghasilan 5 juta cukup. Begitu naik jadi 10 juta, tiba-tiba pengeluaran ikut naik jadi 9 juta. Akhirnya tetap nggak punya aset, tetap nggak punya pegangan. Lu cuma naik level, tapi tetap di tempat yang sama. Secara logika, harusnya ketika penghasilan naik 100%, aset juga ikut naik. Tapi kenyataannya, banyak yang justru makin jauh dari kebebasan finansial. Kenapa? Karena mereka menjual kendali gaya hidup demi validasi sosial. Gua kasih angka biar kebayang. Misalnya, lu bisa nahan kenaikan gaya hidup dan menyisihkan 3 juta per bulan. Dalam 1 tahun, itu 36 juta. Kalau diputar di usaha kecil dengan margin 20%, itu bisa jadi 43-45 juta. Dan kalau itu diulang 3-5 tahun, efeknya eksponensial. Tapi kalau gaya hidup lu lepas kendali, angka itu jadi 0, bahkan bisa minus. Jadi masalahnya bukan penghasilan kecil atau besar, tapi siapa yang pegang kendali, lu atau gengsi? Ini yang jarang dibahas bro. Banyak orang kelihatan kaya, tapi sebenarnya rapuh. Sementara yang benar-benar kuat, itu justru yang kelihatan biasa, tapi asetnya diam-diam tumbuh. Mereka ngerti satu hal, menjaga itu lebih penting daripada memamerkan. Jadi kalau kita tarik garis besar sampai sini, lu udah lihat 5 aset yang sering dianggap sepele. Skill, reputasi, relasi, fokus, dan kendali gaya hidup. Ini bukan aset yang kelihatan mewah, tapi justru ini fondasi yang menentukan apakah lu bakal naik atau cuma muter di tempat. Sekarang bro, kita masuk ke bagian yang paling menentukan, eksekusi. Karena percuma lu paham semua ini kalau nggak ada perubahan nyata di hidup lu. Gue nggak mau lu cuma jadi penonton yang, wah keren ilmunya, tapi tetap jalan di pola lama. Jadi di sini gue kasih lu cara praktis buat ngejaga 5 aset tadi tanpa ribet. Pertama, untuk skill, lu harus punya sistem belajar yang konsisten, bukan semangat musiman. Gunakan aturan sederhana. 1 jam sehari, fokus ke satu skill yang bisa langsung menghasilkan. Jangan lompat-lompat. Misalnya lu pilih jualan online, ya dalemin itu. Belajar marketing, closing, sampai ngerti psikologi pembeli. Anggap ini kayak nanam pohon bro. Lu nggak bisa hari ini nanam, besok panen. Tapi kalau lu siram tiap hari, 6 bulan kemudian mulai kelihatan hasilnya. Masalahnya banyak orang berhenti di minggu kedua karena belum lihat hasil, padahal akarnya lagi tumbuh. Kedua, soal reputasi. Lu harus punya standar pribadi yang nggak bisa ditawar. Biasakan menepati janji sekecil apapun. Kalau lu bilang kirim hari ini, ya kirim. Karena di dunia bisnis, konsistensi kecil itu yang membangun kepercayaan besar.
Kalau lu belum punya nama besar, justru itu keuntungan. Lu bisa bangun citra dari nol tanpa beban. Setiap interaksi itu investasi. Satu orang puas bisa bawa 3-5 orang baru. Tapi satu orang kecewa juga bisa nutup 10 pintu yang belum lu lihat. Ketiga, untuk relasi, mulai ubah pola pikir dari minta jadi memberi. Setiap minggu, targetin minimal bantu 2-3 orang tanpa berharap imbalan langsung. Bisa sharing info, bantu promosi, atau sekedar kasih insight yang berguna. Ini bukan idealisme kosong, bro. Ini strategi jangka panjang. Karena ketika lu dikenal sebagai orang yang memberi value, lu nggak perlu ngejar peluang yang bakal nyari lu. Dan ini yang bikin perbedaan besar dalam jangka waktu panjang. Keempat, fokus. Ini yang paling berat, karena musuhnya ada di genggaman tangan lu sendiri. Mulai dengan teknik simple. Blok waktu 90 menit setiap hari tanpa distraksi. Taruh HP jauh, matikan notifikasi, dan kerjakan satu hal paling penting. Anggap 90 menit ini sebagai ruang rahasia, tempat masa depan lu dibangun. Nggak perlu lama, yang penting konsisten. Karena 90 menit fokus itu, nilainya bisa lebih besar daripada 8 jam kerja yang penuh gangguan. Kelima, kendali gaya hidup. Ini yang menentukan apakah semua usaha lu akan jadi aset, atau cuma lewat begitu aja. Gunakan aturan, setiap kenaikan penghasilan, minimal 50% harus masuk ke aset atau modal, bukan gaya hidup. Lu boleh menikmati hasil, tapi jangan sampai itu jadi jebakan. Banyak orang gagal bukan karena mereka kurang kerja keras, tapi karena mereka nggak bisa nahan diri saat mulai naik level. Padahal justru di fase itu, keputusan kecil punya dampak besar. Dan terakhir bro, satu hal yang harus lu pegang. Konsistensi ngalahin motivasi. Akan ada hari di mana lu males, capek, atau ngerasa nggak ada hasil. Tapi justru di situ karakter lu dibentuk. Orang yang berhasil itu bukan yang selalu semangat, tapi yang tetap jalan walaupun lagi nggak pengen. Kalau lu bisa jaga 5 aset ini secara konsisten, pelan-pelan hidup lu bakal berubah. Bukan cuma dari sisi uang, tapi juga dari cara lu melihat peluang, ngambil keputusan, dan mengontrol arah hidup lu sendiri. Jadi bro, kalau kita tarik semua yang udah kita bahas, sebenarnya permainan uang itu bukan cuma soal cari sebanyak-banyaknya, tapi soal menjaga apa yang nggak boleh hilang. Skill bikin lu tetap relevan, reputasi bikin orang percaya, relasi buka pintu peluang, fokus jadi mesin produksi, dan kendali gaya hidup memastikan semuanya nggak bocor sia-sia. Banyak orang sibuk ngejar uang, tapi lupa ngejaga fondasi. Akhirnya setiap kali mereka dapat lebih, selalu ada yang hilang di belakang layar. Sementara yang benar-benar naik level itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling kuat menjaga asetnya dalam jangka panjang. Gua mau lu ingat satu hal ini dalam-dalam. Masa depan finansial lu itu bukan ditentukan sama keadaan, tapi sama keputusan kecil yang lu ulang setiap hari. Lu mau jual aset lu diam-diam atau lu rawat sampai nilainya meledak? Itu pilihan, bukan nasib. Jadi setelah video ini, jangan cuma dipikirin. Coba lihat hidup lu sekarang. Dari 5 aset tadi, mana yang selama ini lu sia-siakan? Dan mulai hari ini, pilih satu aja dulu buat lu jaga mati-matian. Kalau lu ngerasa ini ngebuka cara pandang baru, tulis di kolom komentar, aset mana yang paling kena buat lu dan kenapa? Share juga ke temen lu yang masih ngejual masa depan tanpa sadar. Karena makin banyak yang sadar, makin kuat juga lingkungan kita buat sama-sama naik level. Ingat bro, yang bikin lu kaya itu bukan apa yang lu beli, tapi apa yang lu pertahankan. Dan kalau lu mainnya benar, waktu bukan musuh, tapi jadi senjata paling kuat yang lu punya.